Hai Sobat Diet, benarkah diet 1 minggu bisa turun 10 kg? Yuk disimak. Halo, perkenalkan saya merupakan seorang pegawai yang bekerja di bidang kesehatan. Karena konsumsi makanan yang tidak terkontrol dan kurangnya aktivitas fisik membuat bobot badan saya 63 kg sedangkan tinggi saya hanya 147 cm. Standar untuk mengukur tingkat kegemukan, ketipisan tubuh manusia, dan kesehatan tubuh disebut indeks massa tubuh atau IMT. Cara untuk mengukur IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita dapat menentukan indeks massa tubuh kita. IMT sangat kurus jika kurang dari 17, kurus 17 sampai kurang dari 18,5, normal 18,5 sampai 25, gemuk lebih dari 25 sampai 27, dan obesitas jika lebih dari 27. Dengan berat 63 kg dan tinggi 147 cm, indeks massa tubuh saya berada di angka 29,2, sehingga saya masuk dalam kriteria obesitas karena perhitungan IMT saya lebih dari 27. Kurang lebih seperti ini penampakan tubuh saya ketika saya berada di berat badan 63 kg yang membuat saya sangat tidak percaya diri sehingga saya memutuskan untuk melakukan diet. Karena saya konsisten dalam melakukan diet, akhirnya saya berhasil turun sebanyak 10 kg dari 63 kg menjadi 52,75 kg. Berikut ini adalah beberapa cara saya melakukan diet. Yang pertama, saya mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula, seperti donat, coki-coki, wafer coklat, permen, choco chips, Astor, Oreo, minuman bersoda, dan olahan coklat lainnya. Faktanya adalah makanan manis mengandung banyak kalori yang bisa menyebabkan seseorang kelebihan berat badan hingga mengalami obesitas. Sebagaimana kita tahu, obesitas dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Selain tinggi gula, produk makanan dan minuman manis tidak banyak mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Gula merupakan karbohidrat sederhana sehingga akan lebih cepat diserap oleh tubuh yang dapat menyebabkan tubuh menjadi lebih cepat lemas dan mengantuk. Konsumsi gula secara berlebihan dikaitkan dengan peningkatan berat badan dan munculnya beragam penyakit seperti diabetes tipe 2, jantung, dan beberapa jenis kanker. Yang kedua adalah mengurangi makanan yang digoreng atau junk food, seperti kentang goreng, ayam goreng, kondok, panada, pizza, hamburger, dan berbagai olahan gorengan lainnya. Faktanya, remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji dengan asupan energi total yang tinggi memiliki risiko sebesar 2,27 kali lebih tinggi mengalami obesitas. Tingginya kandungan lemak jahat dan natrium pada makanan cepat saji mengganggu keseimbangan sodium dan potasium dalam tubuh sehingga menyebabkan hipertensi. Lain itu, konsumsi makanan cepat saji yang terlalu sering dapat meningkatkan risiko kanker, jantung, dan stroke, serta diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan makanan cepat saji kurang mengandung serat dan tinggi gula dan lemak. Yang ketiga, mengurangi porsi nasi dan mengganti nasi putih menjadi nasi merah. Faktanya adalah kadar serat nasi merah lebih banyak dibanding nasi putih, sehingga mengonsumsi nasi merah dapat membantu memperlancar BAB sehingga pencernaan tetap lancar. Tak hanya itu, serat juga membuat kita kenyang lebih lama sehingga bisa mengendalikan nafsu makan. Nasi merah memiliki indeks glikemik sebesar 55, sedangkan nasi putih sebesar 73. Semakin tinggi angka indeks glikemik, semakin cepat kadar gula darah meningkat. Jadi bisa disimpulkan, nasi putih membuat gula darah melonjak lebih cepat daripada nasi merah. Selanjutnya, beras merah mentah memiliki kalori yang relatif lebih rendah daripada beras putih mentah. Dalam 100 gram, kalori beras merah mentah sebesar 360 kilokalori, sedangkan kalori beras putih mentah sebesar 358 kilokalori. Yang keempat, rutin mengonsumsi buah dan telur ayam yang direbus. Fakta
Faktanya, salah satu alasan buah bisa membantu menurunkan berat badan adalah karena kandungan seratnya. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi termasuk buah bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu, kadar kalori pada kebanyakan buah pun terbilang rendah. Contoh beberapa buah untuk menurunkan berat badan yang bisa dikonsumsi adalah apel, jambu biji, jeruk, alpukat, pisang, dan melon. Kemudian, diet telur rebus diklaim efektif menurunkan berat badan dalam waktu singkat karena kita akan mengalami defisit kalori selama menjalani diet. Sebaiknya konsumsi telur rebus sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari selama 14 hari saja agar tidak menyebabkan efek samping. Kombinasikan telur dengan makanan lain yang mengandung rendah protein. Yang kelima, banyak minum air putih. Faktanya, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan cairan tubuh, menurunkan berat badan juga menjadi salah satu manfaat air putih. Pasalnya, mencukupi kebutuhan cairan dapat meningkatkan kinerja metabolisme tubuh dalam membakar lemak. Jika minum lebih banyak air, sekitar 3 liter sehari, kita bisa menurunkan berat badan dengan lebih baik. Kita bisa melakukannya dengan minum air putih sebelum makan. Ini merangsang rasa kenyang dan dapat mengurangi nafsu makan. Yang kelima, rutin berolahraga setiap hari. Faktanya, ada 2 cara yang perlu kita lakukan untuk memiliki badan yang ramping dan ideal. Pertama, mengubah pola makan dengan mengatur porsi dan beralih ke makanan yang sehat, di mana asupan kalori tidak boleh kurang dari 1.200. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit per hari agar membantu membakar lebih banyak kalori dalam tubuh. Jadi, jika ingin punya badan yang ideal dan sehat, rasanya diet saja tidak akan cukup. Perubahan pola makan perlu dibarengi dengan latihan supaya hasilnya maksimal dan bertahan lama. Jenis olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, bersepeda, angkat beban, berenang, dan yoga. Bagaimana sih diet yang sehat itu? Pertama, orang yang melakukan diet yang sehat berat badannya akan bertahan lama, dan sebaliknya berat badan yang turun secara drastis umumnya tidak akan bertahan lama. Yang kedua, batas aman penurunan berat badan ialah 1,5 sampai 2,5 kg per minggu. Apabila berat badan menurun lebih cepat dari ini, kita perlu waspada. Yang ketiga, penurunan berat badan secara drastis dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan, seperti sering sakit kepala, mudah marah, mudah lelah, sembelit, dan dehidrasi. Dibutuhkan konsistensi, niat, dan kesabaran yang tinggi dalam menjalani diet. Terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Lakukan diet tidak semudah yang dipikirkan. Kenyataan yang terjadi adalah selama 1 minggu diet, saya hanya mampu menurunkan berat badan sekitar 1 kilo lebih dan 2 kilo lebih selama 1 bulan. Dan hasil yang saya dapatkan selama melakukan diet selama 1 tahun, yaitu saya berhasil turun 10 kg dari 63 kilo menjadi 52,75 kg. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, menurunkan berat badan dalam seminggu tidaklah mustahil, namun penurunan berat badan secara drastis tidaklah menyehatkan. Yang kedua, isilah program diet dengan pola makan sehat dan olahraga secara rutin. Ini merupakan cara menurunkan berat badan yang sehat dengan risiko efek samping yang paling minimal. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk seluruh sobat diet. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe.